Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan aliran progresivisme. Perkenalkan, nama saya Mikal Sumawada dengan NIM 231203017. Di sini saya memiliki 3 subbab materi. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan aliran progresivisme, yang kedua, implementasi filsafat pendidikan aliran progresivisme, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan aliran progresivisme. Filsafat pendidikan aliran progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak, dan menjadikan pendidik hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Pun tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Implementasi filsafat pendidikan aliran progresivisme dalam pendidikan. Yang pertama, menolak pendidikan yang bersifat otoriter karena dipandang kurang menghargai dan memberikan tempat semestinya kepada kemampuan peserta didik dalam proses pendidikan. Yang kedua, sangat menghargai kemampuan berpikir yang dapat menumbuhkan kemajuan berpikir karena ia merupakan bagian utama dari kebudayaan. Ketiga, tidak mengakui kemutlakan kehidupan, menolak absolutisme dan otoritarisme dalam segala bentuknya. Nilai-nilai yang dianut bersifat dinamis, menolak pendidikan yang bercorak teacher-centric atau pendidikan yang berpusat pada guru, dan terakhir, menjunjung tinggi hak asasi individu dan nilai-nilai demokrasi. Kelebihan dan kekurangan filsafat pendidikan progresivisme. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, toleran dan terbuka sehingga menuntut untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, serta dinamis. Tiga, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Yang keempat, menjadikan anak didik memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Yang kedua, kelemahan. Adapun kelemahannya, progresivisme terlampau menekankan pada pendidikan individu. Yang kedua, kelas sekolah progresif artifisial atau dibuat-buat dan tidak wajar. Yang ketiga, progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Yang terakhir, siswa merencanakan sesuai sendiri dan mereka tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan. Kesimpulannya, filsafat pendidikan progresivisme menekankan pada perkembangan peserta didik melalui pengalaman dan keaktifan mereka dalam belajar. Aliran ini berpusat pada anak dengan guru sebagai fasilitator. Progresivisme mendorong kebebasan dalam memilih pendidikan, menekankan manfaat praktis bagi kehidupan, dan menggunakan akal untuk mengembangkan potensi. Sekian video dari saya, terima kasih yang sudah menonton.